Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melakukan aksi penyelamatan bunga krokot yang ada di kebun aku ya. Nah, jadi untuk bunga krokot ini awalnya adalah aku tanam di tanah langsung tanpa pot. Kemudian karena musim hujan, jadi beberapa tanaman bunga krokot aku tuh pada busuk batang. Sebenarnya untuk busuk batang ini bisa dihindari, yaitu dengan cara memberikan obat antrakol dengan cara menyiramnya atau menyemprotnya pada tanaman bunga krokot. Tapi karena ada beberapa banyak tanaman yang aku pelihara, jadi untuk bunga krokot ini aku biarin aja seperti itu. Untuk bunga krokot yang ada di pot gantung ini juga sudah mulai tua ya. Udah kelihatan batangnya itu besar dan sebenarnya udah waktunya untuk dilakukan proses repotting agar tumbuh lagi dengan baik. Kalau yang di bawah ini sebenarnya hanya untuk pagar aja supaya anak-anak kecil tidak jatuh ke parit yang ada di sebelah sana. Nah, untuk bunga krokot yang ada di sini juga udah tua-tua, udah memang waktunya untuk segera dilakukan repotting karena kalau enggak nantinya dia pasti akan punah. Nah, di sini ini ada rak. Rak ini rencananya akan aku cat ulang karena udah berkarat, kehujanan, kepanasan. Untung aja nggak jadi gatot ya. Jadi karatan aja, nggak apa-apa, nanti di amplas, habis di amplas kita cat supaya tampil lebih cantik. Oke, langsung aja kita ambil bibitnya. Jadi sebelum tanam biasanya aku ngambil bibit bunga krokot. Usahakan bibit yang diambil adalah bibit yang bagus agar nantinya dia juga tumbuh dengan bagus. Tapi kalau misalkan adanya yang biasa aja, misalkan adanya cuman yang kurus, kurang gizi, ya nggak apa-apa. Nanti kita akan kasih NPK supaya dia tumbuh dengan subur. Kita petik sana, petik sini untuk mendapatkan bibit bunga krokot yang akan kita tanam. Nah, kalau yang untuk di daerah ini adalah bibit krokot yang sultan ya, kalau aku bilang, karena di sini ada beberapa jenis bunga krokot yaitu Valiant Lady, ada juga Luna Kembara, ada juga di situ kita bisa lihat Siam Red. Wow, banyak banget. Nah, untuk pemangkasan atau pruning ini juga sangat berfungsi sekali untuk kebaikan si bunga krokot supaya dia muncul tunas baru yang nantinya akan menghasilkan bunga yang sangat bagus gitu. Setelah dapat bibitnya langsung aja kita tanam. Jangan lupa untuk dipotong-potong ya bunga krokot yang kita udah ambil tadi. Potongnya sebesar atau setinggi ini. Nah, untuk media tanamnya biasanya saya menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan kohe dengan perbandingan 2:1. Aku selalu biasanya memang pakai itu aja ya teman-teman, tanpa campuran apapun udah. Mungkin juga teman-teman ada yang bertanya kenapa Mama Selin kadang pakai sekam bakar, kadang juga pakai sekam mentah gitu ya. Nah, lebih bagus mana sih, sekam bakar atau sekam mentah? Jawabannya adalah lebih bagus sekam bakar. Karena kalau sekam bakar itu kan sekamnya udah dibakar gitu ya, jadinya dia tidak hidup, kemudian tidak akan berjamur. Tapi kalau misalkan sekam mentah, teman-teman harus pastikan bahwa sekam mentahnya itu udah lapuk, artinya sekam mentahnya tidak hidup. Karena kalau misalkan sekam mentahnya hidup, dia beresiko untuk terjadi penjamuran atau berjamur ketika kita campur dengan media tanam.
Bisa juga dia akan tumbuh padi seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya lebih bagus mana, lebih bagus sekam bakar. Tapi kenapa Mama Selin kok pakai sekam mentah? Karena sekam mentahnya udah aku pastikan udah lapuk. Kemudian kalau sekam mentah itu murah banget teman-teman. Kalau di desaku itu 10.000 itu udah dapat satu karung besar. Tapi kalau misalkan sekam bakar itu kan 10.000 paling cuma dapat satu plastik kecil itu ya. Kalau di Banyuwangi itu masih agak mahal gitu. Oke, langsung aja kita tanam semua bibit krokot yang udah kita petik tadi sampai habis. Nah, ini udah selesai, jadilah seperti ini. Tuh, bagus banget ya. Jadi kalau kita tanamnya tuh rapet, meskipun baru ditanam itu udah kelihatan bagus. Setelah ditanam, jangan lupa disiram. Untuk penyiraman berikutnya, teman-teman bisa menyiramnya kembali sekitar 2 hari kemudian ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini ada beberapa pot yang sudah selesai ditanam. Jadilah seperti ini. Nantinya untuk pot-pot yang ada di sini aku akan taruh di rak yang ada di belakang. Untuk bunga krokot ini sementara aku taruh di pojok dedaunan Mama Selin karena di sini itu terkena sinar mataharinya pagi, kemudian kalau siang sampai dengan sore itu tidak terkena. Jadi ini adalah tempat yang benar-benar cocok untuk tanaman yang baru selesai ditanam. Nah, ini adalah Miana yang kapan hari aku video aku lakukan memperbanyak Miana, itu sudah jadi seperti ini. Tuh, rimbun banget ya. Untuk menanamnya sudah selesai, kita lanjutin besok lagi karena udah capek. Kemudian untuk krokot yang ada di bawah situ aku udah janjian sama Pak Tukang untuk dirombak gitu ya, diratakan, karena itu kan sebenarnya awalnya gundukan, diratakan terlebih dahulu, kemudian diambil bunga krokotnya lalu ditanam lagi di pot persegi panjang supaya lebih mudah perawatannya kalau misalkan tanamnya di pot. 1 bulan kemudian jadilah seperti ini. Ini adalah tanaman bunga krokot aku yang udah berusia sekitar 3 minggu. Sudah pada berbunga lebat ya. Untuk bunganya, karena aksi penyelamatannya agak terlambat sedikit, jadinya bunganya campur-campur. Tapi dalam satu pot ini satu jenis, cuman peletakannya campur-campur ya. Kemudian untuk rak yang kapan hari itu berkarat sudah aku cat menjadi cat hitam, tapi tidak jadi aku taruh krokot. Di sini aku tempatkan beberapa tanaman bunga vinca yang kapan hari pernah aku lakukan repotting besar-besaran itu. Aku bingung taruh mana, akhirnya aku kepikiran aku taruh di sini aja. Untuk bunga vincanya karena masih kecil jadi terlihatnya itu kayak pot-pot aja gitu ya, kayak pot-pot berjajar. Nanti kalau misalkan udah besar ini pasti akan bagus banget. Memang perlu kesabaran untuk mendapatkan hasil yang bagus. Untuk atapnya di sini aku kasih plastik dan juga aku kasih paranet karena ternyata bunga vinca itu tidak begitu terlalu suka yang panas banget. Dia suka panas tapi jangan terlalu banget, nantinya akan menyebabkan daunnya itu menguning.
Oke teman-teman, itu tadi aksi penyelamatan krokot yang ada di kebun krokot di belakang rumah aku ya. Yang punya krokot jangan sampai terlambat untuk menyelamatkan krokot teman-teman supaya jenisnya tidak punah. Karena sekarang krokot ada harganya loh. Terima kasih banyak sudah menemani, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.